Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitrah Pratiwi Alvina. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran materi suhu dan kalor. Oke, langsung saja. Pertama, suhu dan kalor. Suhu dan kalor di sini yang akan dijelaskan yaitu materi asas Black dan juga pemuaian zat. Oke, kita lanjut, klik start di sini. Oke, yang pertama kita akan mencari tahu apa itu asas Black. Sebelumnya, mari kita lihat tampilan video berikut ini. Pada tahun 1761, Joseph Black berhasil mengamati fenomena tentang perpindahan kalor. Prinsip bagaimana perpindahan kalor dikenal sebagai asas Black. Perhatikan peristiwa berikut. Air dalam botol yang memiliki temperatur lebih rendah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian, air dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituangkan juga ke dalam gelas. Setelah itu, air yang bertemperatur rendah dan air yang bertemperatur tinggi dicampur dengan cara diaduk. Ketika air yang berbeda temperatur dicampur, maka air akan terasa hangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Ketika dua zat yang berbeda temperatur dicampur atau disentuhkan, maka akan terjadi aliran energi atau perpindahan energi dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Aliran energi atau perpindahan energi ini adalah kalor. Artinya, zat yang bertemperatur tinggi melepaskan kalor, kemudian kalor tersebut diterima oleh zat yang bertemperatur rendah. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan temperatur pada kedua zat tersebut akan sama. Saat kedua temperatur zat sama, maka sudah tidak ada lagi aliran energi atau perpindahan energi yang terjadi. Secara matematis, Q lepas sama dengan minus Q terima. Dengan Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh suatu zat. Sedangkan Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Tanda negatif menunjukkan terjadi perpindahan kalor karena kalor meninggalkan zat yang bertemperatur tinggi. Jadi, konsep inilah yang disebut dengan asas Black. Secara rinci, asas Black berbunyi sebagai berikut. Pertama, jika dua buah benda yang berbeda temperatur dicampurkan, maka benda yang bertemperatur tinggi memberi kalor pada benda yang bertemperatur rendah, sehingga temperatur akhirnya sama. Kedua, jumlah kalor yang diserap benda bertemperatur rendah sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda bertemperatur tinggi. Oke, baiklah, setelah kita melihat video mengenai penjabaran mengenai asas Black, dapat kita simpulkan bahwa asas Black itu adalah kalor yang dilepaskan oleh sebuah benda sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain. Nah, secara matematis dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima, di mana rumus untuk kalor itu sendiri adalah massa dikali kalor jenis dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Di sini Q lepas sama dengan Q terima, maka jadi M1 atau massa pada zat yang pertama dikali dengan kalor jenis zat yang pertama dikali dengan perubahan suhu pada zat yang pertama, sama dengan massa pada zat kedua dikali dengan kalor jenis zat kedua dikali dengan perubahan suhu pada zat kedua. Berikut keterangannya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada kalor jenis beberapa zat pada suhu 25
derajat Celcius. Di sini ada beberapa zat pada suhu, kalor jenis beberapa zat. Ada aluminium, di mana aluminium itu memiliki kalor jenis sebesar 900 Joule per kilogram derajat Celcius, diikuti dengan alkohol, dan selanjutnya sampai dengan air, yaitu memiliki kalor jenis sebesar 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, tadi kan kita mau membahas tentang asas Black dan juga pemuaian zat. Setelah asas Black, sekarang kita menjelaskan mengenai pemuaian zat. Apa itu pemuaian? Sebelum kita mengetahui apa itu pemuaian, mari kita lihat video berikut ini. Jika botol dipanaskan dengan menggunakan kompor, suhu gas di dalam botol akan naik. Pada keadaan ini, partikel-partikel gas akan bergerak saling berdesakan ke segala arah dan masuk ke dalam balon, sehingga balon menjadi mengembang. Hal ini membuktikan bahwa terjadi pemuaian gas di dalam botol pada tekanan tetap. Tekanan di dalam botol sama dengan tekanan di luar botol jika suhu dinaikkan. Ketika balon yang mengembang dimasukkan ke dalam air es, maka balon tersebut menjadi berubah ke bentuk semula. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan suhu. Pada saat suhu turun, kecepatan gerakan partikel-partikel akan turun. Sekarang kita coba bahas sedikit tentang pemuaian ya. Sudah pernah melihat benda yang memuai? Pemuaian adalah bertambahnya volume atau ukuran suatu zat atau benda akibat meningkatnya suhu zat. Semua zat umumnya akan memuai jika dipanaskan. Jadi, sebuah zat atau benda tertentu akan bertambah ukurannya apabila menerima kalori. Partikel-partikel zat akan bergerak lebih cepat, sehingga membutuhkan ruangan yang lebih besar. Itulah sedikit penjelasan mengenai pemuaian zat. Selanjutnya, pemuaian itu terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Untuk penjelasan pemuaian terhadap beberapa zat berikut, dapat kita lihat dari penjelasan video ini. Pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian pada zat padat terjadi dalam bentuk pemuaian panjang atau 1 dimensi, kemudian pemuaian luas atau 2 dimensi, dan pemuaian volume untuk 3 dimensi. Makin tinggi kenaikan suhu, maka makin besar penambahan volume zat cair. Pemuaian zat cair yang satu dengan zat cair yang lainnya umumnya berbeda, meskipun volume zat cair mula-mula sama. Nah, untuk seluruh zat cair, pemuaian makin besar ketika suhu bertambah besar. Muai pada zat gas. Gas akan mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan apabila suhunya turun. Pada gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume. Baiklah, itulah penjelasan mengenai pemuaian zat yang terjadi pada 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan pemuaian pada gas.
Oke, selanjutnya soal latihan. Soal latihan di sini untuk mengetahui berapa suhu air campuran pada saat kesetimbangan termal. Jika diketahui air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius, di mana kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita lihat pembahasannya. Oke, di sini diketahui massa air atau bisa kita buat M1 sama dengan 200 gram. Kemudian suhu air atau T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian massa air untuk yang kedua M2 sama dengan 100 gram. Kemudian suhu air yang kedua atau T2 sama dengan 90 derajat Celcius. Dan kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, dimana tadi yang ditanya adalah suhu akhir campuran atau suhu pada keadaan termal. Oke, kita jawab. Sesuai dengan rumus asas Black tadi adalah Q lepas sama dengan Q serap. Dimana kalor yang dilepas air bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap air bersuhu rendah. Oke, kita lihat rumusnya. M2 kali C kali delta T. Ini C2 dikali delta T2. Sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Selanjutnya kita masukkan semua yang diketahui berdasarkan dengan angka masing-masing. M2 yang kita ketahui di sini adalah 100 gram, kita buat 100. C-nya kalor karena air, kalor jenisnya, maka di situ bernilai 1 kalori. Terus delta T, perubahan suhu. Berarti yang untuk kedua berarti 90 derajat untuk dikurang dengan T. Sama dengan M1 bernilai 200, kemudian kalor jenis air 1, terus delta T, perubahan suhu dari T dikurangi 30 derajat Celcius. Kemudian kita kalikan 100 dengan 1 menjadi 100, kemudian kita turunkan 90 dikurang T. Sama dengan 200 kita kali 1, 200, baru kita turunkan T dikurang 3, T dikurang 30. Oke. Setelah itu 100 kita kalikan ke 90 dikurang T. 100 kali 90, 9000. 100 dikali min T sama dengan min 100 T. Sama dengan 200 kita kalikan ke T jadi 200 T. 200 kita kalikan ke min 30 menjadi min 6000. Kemudian yang sama variabelnya kita samakan menjadi 9000 ditambah dengan 6000 sama dengan 200T dan ditambah 100T. 9.000 tambah 6.000 menjadi 15.000 sama dengan 200T ditambah 100T sama dengan 300T. Sehingga kita dapat nilai T-nya sama dengan 15.000 dikurang dengan 300. Sehingga dapatlah suhu akhir campuran atau suhu dalam keadaan termal yaitu 50 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah C, 50 derajat Celcius. Baiklah, sekiranya sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai suhu dan kalor, materi asas Black dan pemuaian zat. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.